mission let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ega Destania selaku moderator dari kelompok 6 mata kuliah praktikum biokimia farmasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi karbohidrat dan metabolisme karbohidrat serta identifikasi asam amino dan protein. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa karbohidrat berfungsi sebagai untuk pencegahan tumbuhnya ketosis, pemecah tubuh protein yang berlebihan, kekurangan mineral, dan dapat membantu metabolisme lemak dan protein. Pati merupakan suatu karbohidrat yang biasa ditemukan pada tumbuhan. Pati terdiri dari dua komponen polimer utama yaitu aminosa dan amilopektin. Metode uji karbohidrat ada 4, yaitu yang pertama uji Molis, kedua uji Benedict, yang ketiga adalah uji yodium, dan yang keempat adalah uji Barcode. Yang pertama, uji Molis. Uji Molis dirancang untuk mengidentifikasi karbohidrat secara keseluruhan. Ketika karbohidrat bereaksi dengan asam sulfat kuat, mereka akan terhidrasi dan menghasilkan turunan fultural. Bahan kimia ini mengembun pada naftol untuk menghasilkan kompleks atau cincin berwarna ungu kemerahan. Yang kedua adalah uji Benedict. Uji Benedict dilakukan sebagai pengidentifikasi jenis gula yang mengurangi jumlah sampel. Dalam suasana basah, gula tereduksi tautomerisasi untuk membentuk enadiol yang merupakan zat pereduksi yang kuat. Ion tembaga dalam reagen Benedict direduksi menjadi oksida tembaga merah saat gula dikurangi. Yang ketiga adalah uji yodium. Karbohidrat polisakarida diidentifikasi melalui uji yodium. Jika warnanya tidak berubah, maka adalah monosakarida atau disakarida. Warna larutan yang berubah menjadi biru menunjukkan bahwa sampel mengandung pati. Warna coklat menunjukkan bahwa sampel mengandung glukogen, dan warna merah menunjukkan bahwa sampel mengandung dextrin. Yang keempat adalah uji Barcode. Monosakarida dalam sampel ditemukan menggunakan uji Barcode. Dalam kondisi agak asam, gula menghasilkan enadiol yang menurunkan ion belerang Cu+2 menjadi ion belerang Cu+ saat dipanaskan, menghasilkan Cu2O. Gugus karbonil menentukan reduksibilitas. Warna merah di dasar tabung menunjukkan karbohidrat monosakarida seperti glukosa, fruktosa, manosa, dan galaktosa. Jika tidak dibuat, itu menunjukkan kelompok disakarida. Tujuan dari praktikum identifikasi karbohidrat dan metabolisme karbohidrat adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan isolasi amilum atau pati dari kentang atau ubi kayu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi dan perubahan-perubahannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi hidrolisis pati atau amilum. Berikut adalah hasil dari beberapa metode uji yang dilakukan pada saat praktikum. Yang pertama adalah isolasi pati. Setelah kentang di blender dan disaring, lalu diambil air yang telah disaring tersebut dan diberikan aquades sebanyak 100 ml, lalu diendapkan, dan endapan tersebut dikeringkan dan ditimbang sehingga menghasilkan 1,54% bati. Selanjutnya ada uji Benedict. Nah, di uji Benedict ini terdapat beberapa zat uji yang mengalami perubahan dan beberapa zat uji yang tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi di dalam larutan tersebut karena adanya gula pereduksi yang terkandung dalam zat uji. Larutan uji mengalami perubahan menjadi warna larutan hijau kuning hingga coklat atau merah bata yang disertai endapan, berarti larutan uji tersebut memiliki gula produksi di dalamnya. Contohnya adalah laktosa, dextrin, galaktosa, glukosa, fruktosa, dan sebagainya. Selanjutnya ada uji Fehling. Hasil uji Fehling yang didapat di dalam zat uji ini ada Fehling negatif dan Fehling positif. Perbedaan tersebut didapatkan dari perubahan warna yang terjadi pada zat uji sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Diketahui Fehling negatif tidak terjadi perubahan warna, sedangkan Fehling positif terjadi perubahan warna pada zat uji menjadi warna merah bata atau hijau kuning hingga jingga merah atau coklat.
Contoh dari hasil dari ini adalah glukosa, fruktosa, dekstrosa, dan laktosa. Selanjutnya ada uji iodium. Uji iodium dilakukan untuk melihat adanya polisakarida yang terdapat dalam zat uji tersebut. Terdapat beberapa zat uji yang memiliki polisakarida dalamnya dan ada pula zat uji yang tidak memiliki polisakarida di dalamnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya polisakarida dilakukan dengan mengamati perubahan warna yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah dipanaskan. Pada uji iodium ini, jika larutan tersebut positif adanya polisakarida dalamnya, larutan tersebut akan berubah warna menjadi ungu tua atau biru tua, merah ungu, atau coklat kemerahan. Salah satu contoh zat uji yang terdapat polisakarida di dalamnya adalah kentang. Selanjutnya yang kelima ada uji Molis. Hasil yang didapat dari uji Molis adalah beberapa bahan mendapatkan hasil positif, sedangkan terdapat juga beberapa sampel lain dengan hasil yang negatif. Yang keenam ada uji Seliwanov. Hasil dari uji Seliwanov dilihat dari perubahan warna yang terjadi pada saat zat uji ditambahkan reaksi Seliwanov yang telah dipanaskan selama 30 detik dan yang sudah dipanaskan selama lebih dari 30 detik. Yang ketujuh adalah hidrolisis pati. Hidrolisis pati dilakukan dengan menambah aluminium dengan HCl, lalu dilakukan pemanasan. Pemanasan pada hidrolisis pati dilakukan secara bertahap, yaitu selama 21 menit. Hasil hidrolisis diamati selama 3 menit sekali pemanasan zat uji. Hasil pada hidrolisis pati adalah sampel yang akan berubah warna menjadi orange hingga orange pekat seiring berjalannya waktu. Pada hidrolisis pati juga dilakukan uji Benedict yang hasil akhirnya adalah warna sampel yaitu biru tua, dan kelamaan berubah warna menjadi biru muda. Kemudian ada identifikasi asam amino dan protein. Protein merupakan nutrisi yang berperan untuk menyusun hampir sebagian besar sel tubuh. Fungsi dari protein adalah untuk perbaikan sel serta dapat memproduksi sel-sel baru. Selain itu, protein juga berfungsi agar tubuh dapat bekerja lebih baik. Dan juga protein terdiri dari rantai asam amino. Polimer asam amino yang dengan rantai yang lebih pendek disebut peptida. Protein terdiri dari satu rantai polipeptida hingga 2 atau lebih polipeptida. Selanjutnya adalah asam amino. Asam amino merupakan bagian terpenting dalam pembentukan protein. Asam amino berfungsi memperbaiki jaringan yang rusak setelah luka, melindungi hati dari berbagai zat toksik, menurunkan tekanan darah, memperbaiki metabolisme kolesterol, mendorong sekresi hormon pertumbuhan, dan mengurangi kadar amonia di dalam darah. Tujuan dilakukannya uji identifikasi asam amino dan protein adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana. Yang ketiga adalah agar mahasiswa mampu menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH pada protein. Uji-uji yang dilakukan pada praktikum identifikasi asam amino dan protein antara lain adalah uji ninhidrin, uji biuret, uji santoproteat, uji Milon, pengendapan logam, pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out, serta pengaruh pH terhadap protein. Uji yang pertama dilakukan adalah uji biuret. Hasil dari uji biuret adalah terdapat beberapa sampel pada praktikum ini yang merupakan zat positif mengandung ikatan peptida. Sampel tersebut adalah larutan albumin atau putih telur 2% atau 1:5, susu bubuk, susu cair, dan putih telur. Pada uji biuret, adanya ikatan peptida ditandai dengan perubahan warna yang terjadi, yaitu menjadi ungu lembayung. Lanjut, uji santoproteat. Hasil yang didapat dari uji santoproteat adalah terdapat beberapa sampel pada praktikum ini yang merupakan zat positif mengandung asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzen. Cincinnya berwarna kuning. Sampel tersebut ialah larutan albumin atau putih telur 2% atau 1:5, urin, madu, susu bubuk, susu cair, putih telur, dan fenol. Lanjut, uji Milon. Uji Milon dilakukan untuk mengetahui hasil uji gugus fenol dalam protein. Hasil yang didapat yaitu terdapat beberapa sampel yang merupakan hasil uji gugus fenol dalam protein.
Sampel-sampel tersebut adalah larutan albumin atau putih telur 2% atau 1:5 saliva, urin, amilum, susu bubuk, susu cair, putih telur, dan fenol. Lanjut, pengendapan logam. Pengendapan logam adalah uji lain yang dilakukan pada proses praktikum kali ini. Hasil yang didapat adalah dibuat 2 tabung sampel larutan albumin telur 1:5 dan ditambah masing-masing dengan 2 larutan yang berbeda, yaitu HgCl2 dan Pb asetat. Perubahan warna terjadi saat sampel uji albumin telur ditambahkan HgCl adalah dari bening ke putih susu endapan putih. Sedangkan pada tabung yang lain, perubahan warna dari bening menjadi putih kotor saat ditambahkan Pb asetat. Lanjut, uji pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi. Uji lain adalah pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Hasil yang didapat adalah uji bioret dengan perubahan warna yaitu ungu lembayung dan pada uji milon dengan endapan putih. Dan yang terakhir, pengaruh pH terhadap protein. Protein sangat dipengaruhi oleh pH. Hasilnya ketika larutan albumin ditetesi dengan pH menghasilkan denaturasi pada larutan albumin. Hasil yang didapat adalah ketika larutan albumin 9 mili ditambah buffer asetat pH 1 mili, maka akan menghasilkan larutan bening kental yang agak keruh. Ketika larutan albumin 9 mili ditambah dengan HCl 1 mili akan menghasilkan larutan putih susu. Ketika larutan albumin 9 mili ditambah dengan NaOH 0,1 mili 0,1 molar 1 mili, maka akan menghasilkan larutan bening bersih yang tidak kental. Dan ketika larutan albumin 9 mili tidak ditambahkan dengan zat apapun, maka akan tampak warna larutan albumin adalah larutan yang bening dan kental. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.